と呼んでいる。日の光が少しずつ空気を Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk dalam kesempatan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai keragaman aktivitas kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di masyarakat sekitar. Saya ulangi, materi kita pada kesempatan kali ini adalah keragaman aktivitas kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di masyarakat sekitar. Di mana pengertian untuk kelembagaan itu didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian dari lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki suatu kesamaan visi dan misi. Setiap anggota yang bergabung pada lembaga sosial akan terikat pada peraturan yang telah dibuat dan wajib dipatuhi. Sehingga beberapa lembaga sosial ada yang bersifat mengatur. Jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat, yang pertama lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga budaya, dan lembaga politik. Di mana lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Berikut adalah ringkasan dari Ray. Lembaga keluarga unit sosial yang saya ulangi, pengertian untuk lembaga keluarga yaitu unit sosial yang terkecil dalam masyarakat adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dalam sebuah keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga sehingga setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Terbentuknya sebuah keluarga berasal dari suatu perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat adalah yang kedua, yaitu lembaga agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Semua agama sama dalam hal memisahkan antara yang baik dan buruk, yang diperbolehkan dan yang dilarang, atau kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ukuran baik dan buruk telah dirumuskan dalam ajarannya. Lembaga ekonomi, yaitu poin yang ketiga. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang berkegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Poin keempat yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Poin yang kelima yaitu lembaga budaya. Lembaga budaya merupakan lembaga publik dalam suatu negara yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, lingkungan, seni, dan pendidikan pada masyarakat pada suatu daerah atau negara. Poin yang keenam adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara.
Contoh dari lembaga sosial berdasarkan jenisnya. Lembaga sosial di bidang pendidikan yang termasuk dalam lembaga sosial dalam bidang pendidikan ini yaitu kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD dan lain-lain sebagainya. Lembaga sosial di bidang ekonomi, pasar, kementerian perdagangan. Lembaga sosial di bidang kebudayaan, Yayasan Lembaga Budaya Nusantara, Lembaga Peduli Seni Batubara. Lembaga sosial di bidang agama, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan, Gereja-gereja Indonesia, dan lain-lain. Lembaga sosial di bidang politik, DPR, MPR, BPK, dan lain-lain. Lembaga keluarga, KUA, Pengadilan Agama, Lembaga Pelindung Anak, dan lain-lain. Mendengarkan pengertian dari keragaman aktivitas kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di masyarakat, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab secara lisan, di mana ada beberapa soal yang tercantum di sini. Untuk soal pertama yaitu dari lembaga sosial, mengenai lembaga sosial, yaitu bisa kalau bisa juga di share di mana di HP-nya untuk jawaban untuk menjawab soal dari yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama dari lembaga sosial. Soalnya yaitu jelaskan ciri-ciri lembaga sosial. Ciri-ciri dari lembaga sosial. Jelaskan ciri-ciri dari lembaga sosial. Kan ada beberapa lembaga sosial itu, boleh disebutkan poinnya 3 poin kah atau 2 poin? Di sini nanti soal esainya ada 4 poin dan soal pilihan ganda ada 3 poin. Oke, ada yang bisa jelaskan? Ciri-ciri dari lembaga sosial. Oke, kalau tidak bisa, di sini saya akan menjawab sendiri, yaitu yang pertama, mencakup seluruh kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, merupakan cara bertindak yang mengikat dan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Untuk soal esai yang kedua, dari lembaga ekonomi. Ini kayaknya soalnya sangat mudah. Pertanyaannya adalah lembaga yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia adalah? Oke, ya kan sudah dibahas tadi. Untuk soal esai yang ketiga dari lembaga budaya. Pertanyaannya adalah sebutkan beberapa lembaga budaya yang ada di Indonesia. Sebutkan ada beberapa lembaga budaya yang ada di Indonesia. Mungkin Sri Wayuni bisa menjawab. Oke, kita. Nama lembaga budaya di Indonesia. 1. Lembaga Seniman Budaya Muslim Indonesia. 2. Lembaga Kebudayaan Betawi. 3. Lembaga Peduli Seni Batubara. 4. Lembaga Budaya Nusantara. 5. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. 6. Lembaga Kebudayaan Nasional atau LKN. 7. Lembaga Seni Budayawan Muslimin Indonesia. Sekian. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas dan sangat tepat.
Kita masuk dalam pertanyaan untuk lembaga pendidikan, di mana soalnya yaitu sebutkan cara-cara lembaga pendidikan menggunakan perannya dalam mengelola keragaman sosial dan budaya. Sebutkan cara-cara lembaga pendidikan menggunakan perannya dalam mengelola keragaman sosial budaya. Saudara ini bisa menjawab? Tunggu buat saya jawab. Oke. Boleh saya ulang pertanyaannya? Sebutkan cara-cara lembaga pendidikan menggunakan perannya dalam mengelola keragaman sosial budaya. Oke, kalau tidak bisa nanti saya jawab. Jawabannya yang pertama adalah memajukan kualitas pendidikan, memberi wawasan kepada pelajar tentang sosial budaya di Indonesia yang beragama. Lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengadakan festival tari atau festival budaya yang diikuti oleh pelajar atau bisa juga oleh masyarakat. Oke, sekian soal esai. Kita pindah dalam soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda, untuk soal yang pertama, pertanyaannya adalah fungsi lembaga sosial diantaranya adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia, mengembangkan semangat kerjasama, menjaga keutuhan hidup masyarakat, menyatukan berbagai perbedaan. B. Ya, B. Fungsi lembaga sosial diantaranya adalah memenuhi kebutuhan manusia, mengembangkan semangat kerjasama, menjaga keutuhan hidup masyarakat, menyatukan berbagai perbedaan. B. Mengembangkan kerjasama. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, lembaga sosial yang digunakan untuk mencukupi hidup bermasyarakat adalah lembaga sosial yang digunakan untuk mencukupi kehidupan bermasyarakat adalah A. Lembaga keluarga, ekonomi, agama, sekolah. B. Ekonomi. Oke, karena di sini tuh pertanyaannya lembaga sosial yang digunakan untuk mencukupi, yaitu adalah lembaga ekonomi. Untuk pertanyaan yang ketiga, soalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka manusia menciptakan lembaga. Untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka manusia menciptakan lembaga, agama, ekonomi, pendidikan, atau politik. Untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka manusia menciptakan lembaga, agama, ekonomi, pendidikan, politik. B. Ekonomi. Oke. Untuk soal yang terakhir sebelum menutup materi, yaitu perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, tempat ibadah harus dirawat dengan baik. Orang tua mengajarkan anak untuk disiplin waktu. Petugas tata usaha mencatat jumlah inventaris sekolah.
Yang keempat, untuk mencukupi kebutuhan dibutuhkan modal. Pernyataan yang menunjukkan alat kelengkapan kelembagaan agama dan pendidikan ditujukan oleh nomor A. 1 dan 2, di mana 1 dan 2 tempat ibadah harus dirawat dengan baik. Orang tua mengajarkan anak untuk disiplin waktu. B. 1 dan 3, di mana tempat ibadah harus dirawat dengan baik. Petugas tata usaha mencatat jumlah inventaris sekolah. C. 2 dan 3, orang tua mengajarkan anak untuk disiplin waktu. Petugas tata usaha mencatat jumlah inventaris sekolah. Untuk D. 3 dan 4, petugas tata usaha mencatat jumlah inventaris sekolah. Untuk mencukupi kebutuhan dibutuhkan modal. Oke, jawabannya adalah 1 dan 3, di mana tempat ibadah harus dirawat dengan baik. Sekian dan Petugas terima tata kasih. usaha mencatat jumlah inventaris sekolah. Demikianlah diskusi kita untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan tutup pertemuan pada diskusi kita pada pembelajaran kali ini dengan ucapan banyak terima kasih dan selamat sore.